Sebelumnya, kita udah pernah ngebahas tentang 5 strategi paling rusak yang pernah ada di Clash of Clans atau 5 strategi paling overpower yang ada di Clash of Clans. Nah, sekarang gue pengen ngebahas soal 5 strategi yang paling mudah buat dipakai yang pernah ada di Clash of Clans. Pokoknya strategi ini tuh mudah banget buat dipakai, nggak perlu kebanyakan mikir dan nggak perlu banyak rencana. Dan apa aja sih strategi-strategi itu dan apakah 5 strategi ini bener-bener mudah buat dipakai? Spam naga elektro. Strategi ini sangat-sangat mudah buat dipakai sekaligus sangat-sangat mudah bikin orang kesel, terutama saat nyerang war. Saking gampang strategi ini sampai-sampai banyak banget penggunanya. Dari Town Hall 11 sampai Town Hall 17. Pasti ada aja yang pakai si naga elektro ini. Gimana enggak? Strategi ini tuh nggak perlu banyak mikir mau nyerang lewat mana. Nggak butuh banyak latihan buat bisa nguasain strategi ini. Gak perlu banyak mikir sekuat apa desa musuh. Dan strategi ini cuma membutuhkan satu jenis pasukan dan satu jenis spell, yaitu naga elektro dan spell petir. Cara menggunakan strategi ini juga seperti yang gue bilang tadi, gampang banget. Kalian tinggal petir beberapa air defense atau air sweeper, lalu terbarlah naga elektro dimanapun yang kalian mau. Saking gampangnya buat digunain, strategi ini juga sangat-sangat populer banget. Bahkan YouTuber dengan jutaan subscriber seperti Windah Basudara pernah pakai strategi ini sebagai strategi andalannya. Walaupun ya strategi ini tuh gampang dan nggak perlu banyak mikir, tetapi strategi ini juga banyak minusnya, yaitu nggak menjamin rata ketika kita menyerang. Strategi ini juga dibenci sama banyak player COC, terutama player-player kompetitif yang ngejar win rate atau win streak di warnya. Karena hal inilah strategi spam naga elektro menjadi strategi tergampang sekaligus strategi paling dibenci di Clash of Clans. Sekaligus dianggap strategi paling buruk juga di Clash of Clans. Cocoklah buat kalian yang player casual dan gak mikirin bintang 3 dan pemalas. Tapi walaupun strategi ini tuh dicap buruk dan dibenci banyak pemain Clash of Clans, strategi ini masih bagus-bagus aja kalau kita combo pakai strategi lain. Contohnya strategi Queen Walk ditambah spam naga elektro, atau pakai strategi Archer Super di combo sama Zeppelin dan lain-lain. Banyak banget sebenarnya combo dari strategi ini. Kalau kalian nggak males dan pengen belajar biar jadi pro player di Clash of Clans dan diakui seisi clan bahwa kalian itu jago. Tapi ya lagi-lagi kebanyakan player casual yang bermain strategi ini ya cuman buat bersenang-senang doang. Mereka mana peduli kalau naga elektro itu bisa dikombo sama strategi lain. Mereka hanya peduli pada loot dan mengembangkan desa mereka. Yang penting dapat bintang aja, mereka itu udah senang. Oh ya, strategi ini juga sangat menjamin kalian akan di-kick dari clan jika kalian isinya pemain-pemain kompe semua. Jadi buat kalian yang mau masuk clan bagus, maka jangan pakai strategi ini di war. Karena strategi ini emang harus dikombo sama kombinasi lain. Nggak bisa tuh elektro dragon doang. Yang paling simpel sih kalau mau dikombo ya sama Queen Walk atau Queen Charge. Oh ya, buat kalian yang mau beli Gold Pass buat mempercepat progres Clash of Clans kalian atau beli penawaran di toko atau cuman mau top up games, kalian bisa langsung aja ke Kiano Store cuy. Di in-game kan lebih mahal tuh, belum sama pajaknya. Kalau di Kiano Store itu langsung harga final. Spam Lavalon. Strategi ini emang munculnya pas event doang, tapi strategi ini adalah strategi paling gampang digunain. Sekaligus persentase dapat bintang 3-nya itu tinggi banget. Pasokan ini adanya pas event Halloween aja. Udah muncul 2 kali, yaitu di tahun 2023 dan 2024. Gak tahu besok 2025 bakal muncul lagi apa enggak. Yang pasti pasukan ini tuh OP banget. Karena pasukan ini tuh overpower, jadilah banyak orang pakai pasukan ini pas event. Penggunaan strategi ini emang masih butuh mikir dikit. Untuk pasukan sih kita cuman pakai full Lavalon ini. Lalu di spam di base musuh. Untuk spell kita bebas mau pakai apa aja. Kalau mau lebih simpel lagi dan gampang ya pakai spell rage. Atau kalau kalian yang masih pengen lebih mudah lagi ya pakai spell petir. Tinggal hancurin air defense atau air sweepernya, kalian udah bisa berkesempatan dapetin bintang 3 pakai strategi spam Lavalon ini. Tapi ya tergantung base musuh juga. Kalau masih lumayan sulit buat dapetin bintang 3, kalian juga bisa combo strategi ini pakai strategi lain. Misal pakai Sui Hero atau Queen Charge buat dapetin sebagian besar bangunan musuh dulu lalu pakai strategi utamanya. Dan kalau kalian combo strategi ini sama strategi lain, kesempatan kalian bakal lebih besar buat dapetin bintang 3. Dan bisa dipastikan strategi ini tuh hampir dipakai sama semua pemain Clash of Clans pas event. Karena ya itu tadi, pasukan ini overpower banget dan gampang banget buat dipakai. Gak perlu banyak mikir dan gak perlu banyak perencanaan.
Spam Root Rider. Walaupun dibilang gampang, nggak terlalu gampang karena masih butuh sedikit perencanaan buat pakai strategi ini. Selain itu ya, strategi ini juga membutuhkan pasukan lain sebagai support. Contohnya ya, Root Rider ditambah sama Valkyrie. Dan strategi ini juga khusus buat Town Hall 15 sampai Town Hall 17. Dan kebanyakan dari mereka yang pakai strategi ini tuh pengen yang simple tapi pengen rata juga. Dan dari Town Hall 15 sampai Town Hall 17, strategi paling simple menurutku ya cuman ini. Simple tapi bisa rata juga dan gak dihujat sama orang-orang juga. Kalau ada yang lebih simple, coba tulisin di kolom komentar. Cara pakai strategi ini ya cuman turunin Root Rider diikuti dengan Valkyrie di belakangnya. Dan gimana menurut kalian tentang strategi ini? Apa beneran gampang buat dipakai atau menurut kalian masih sulit dan masih ada yang lebih gampang? Spam Witch. Dari Town Hall 10 bahkan sampai Town Hall 12, Spam Witch masih sering banget kita temuin. Selain nggak terlalu susah buat dipakai, strategi ini juga punya banyak sekali kombinasi. Tapi yang akan kita bahas adalah kombinasi Spam Witch ditambah dengan Golem. Lalu untuk spell, kita pakai spell petir dan spell gempa. Penggunaan strategi ini cukup simple, dimana kalian tinggal ngancurin 2 Inferno Tower dengan spell petir ditambah gempa. Sisanya tinggal kalian turunin Golem disusul Witch, disusul sama hero juga. Strategi ini gampang sekaligus nggak terlalu dibenci sama banyak orang dibanding strategi spam naga kayak naga elektro. Selain itu, strategi ini juga sangat-sangat simpel. Karena gue player casual, gue sering banget pakai strategi ini pas gue di Town Hall 10 sampai Town Hall 12 pada saat itu. Karena ya emang sesimpel itu. Walaupun ya strategi ini tuh nggak menjamin 100% bintang 3, karena ya emang nggak ada strategi yang ngejamin bintang 3. Sebagus dan sesulit apapun strategi itu, pasti tetap aja ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tergantung base lawan juga kan. Contohnya ya strategi ini yang punya kelebihan gampang dipakai, nggak perlu banyak mikir dan nggak perlu banyak perencanaan. Cuman pakai Witch, Golem sama spell petir dan spell gempa. Udah sesimpel itu aja. Goblin Super. Ini adalah strategi khusus farming yang paling enak dan paling simple, dimana kalian hanya membutuhkan Super Goblin sebagai pasukan utama kalian. Tujuan utama strategi ini ya emang bukan mendapatkan bintang 3, tapi mendapatkan looting atau jarahan sebanyak-banyaknya dan secepat mungkin. Dan di strategi ini kita itu memanfaatkan penuh dari ability si Super Goblin ini, yaitu menghilang selama 5 detik di awal-awal. Kemampuan Super Goblin ini sangat-sangat berguna buat ngambil banyak resource di pinggir-pinggiran base musuh. Karena hal inilah strategi ini tuh biasanya menjadi pilihan utama banyak orang, terutama buat mereka yang base-nya pengen cepet-cepet mak, terutama lagi mereka yang pengen temboknya cepet-cepet mak gitu. Dan udah pasti pakai pasukan ini buat farming. Dan biasanya selain ngambil banyak sumber daya, tujuan lain pakai Super Goblin adalah mendapatkan bintang 1, yaitu ngancurin Town Hall base musuh. Dan buat menuju ke Town Hall base musuh, biasanya strategi ini tuh dikombo sama jump spell buat melompat-lompat tembok agar menuju Town Hall musuh. Itulah kegunaan dari strategi yang menurut gua gampang banget lah ya buat farming dan buat dapetin bintang 1. Jadi itulah 5 strategi yang paling gampang buat dipakai di Clash of Clans. Dan dari 5 strategi ini yang telah kita bahas, semuanya itu punya keunikan dan kelebihannya masing-masing. Kayak strategi spam, yang itu cocok buat pemain yang mencari cara bermain sederhana tanpa harus berpikir terlalu dalam atau ngerancang strategi yang sangat kompleks. Namun ya efektivitasnya tentu tergantung pada tujuan masing-masing pemain. Apakah fokus buat loot, buat war, atau hanya sekedar bermain casual atau bermain santai. Dan setiap strategi-strategi ini yang udah gue jelasin tadi itu punya kelemahan dan punya kelebihan juga. Seperti ya ketergantungan pada tropes tertentu atau kurangnya jaminan mendapatkan 3 bintang. Namun dari kelima strategi itu semuanya adalah solusi paling efektif buat pemain yang tidak ingin repot-repot baik buat war, farming maupun main santai. Jadi apakah kalian termasuk tim yang simple is better atau kalian lebih suka strategi yang kompleks dan penuh perhitungan? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, strategi mana yang paling sering kalian gunain, atau kalian sama sekali nggak pernah pakai strategi yang udah gue jelasin tadi karena kalian pemain kompetitif. Tulisin pendapat kalian di kolom komentar.